Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, peserta KPA Nasional 2020. Pada saat ini kita berada di kelas B jam kedua dan materi yang akan disampaikan adalah mengenai sholat dengan judul cara menegakkan tawajuh atau pemusatan perhatian dalam sholat. Pada jam ke-1 sebelumnya, kita sudah membahas 9 cara untuk menegakkan tawajuh dalam sholat. Dan pada jam kedua ini kita akan melanjutkan cara ke-10 sampai cara ke-17. Sebelum kita mulai pelajaran kita, maka kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Baik teman-teman peserta KPA Nasional 2020, kita mulai pelajaran kita hari ini. Cara yang ke-10, mengerjakan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Nabi besar Muhammad SAW telah menetapkan sholat-sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu dengan maksud agar kalau ada khayalan-khayalan timbul sebelum mengerjakan sholat fardu, khayalan-khayalan itu jangan sampai merusak sholat fardu. Bahkan dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah itu khayalan-khayalan dapat ditekan sehingga hati pun merasa tentram. Kemudian dapat sepenuhnya mengarahkan perhatian kepada sholat-sholat fardu. Perintah-perintah sunnah semacam ini adalah untuk menjaga sholat-sholat fardu dari khayalan-khayalan akan kegiatan ini. Yang kita ketahui adalah sholat sunnah berfungsi untuk melengkapi kekurangan sholat fardu. Tapi di sini kita mendapat pelajaran baru, yaitu sholat sunnah berfungsi untuk menjaga sholat fardu agar tidak rusak. Jadi jika setelah azan sholat sunnah dan jangan memikirkan urusan dunia, ngobrol atau bercanda. Dan untuk teman-teman zaman now, jangan menggunakan HP ketika menunggu sholat fardu. Terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, cara untuk menegakkan tawajuh di dalam sholat yang tidak termasuk persyaratan di dalam sholat dan tidak pula syariat menetapkan sebagai bagian sholat. Akan tetapi siapa yang mengamalkan cara-cara ini, maka ia menegakkan tawajuh di dalam sholatnya. Jadi menegakkan tawajuh di dalam sholat adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam sholat. Karena jika kita menegakkan tawajuh, maka kita akan mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan di dalam sholat-sholat itu. Kemudian cara yang ke-11, apabila sedang mengerjakan sholat tidak merasa bertawajuh atau tidak khusyuk, maka ucapkanlah bacaan-bacaan secara perlahan. Jadi sholat yang kita kerjakan hendaknya kita melaksanakannya dengan perlahan, jangan terburu-buru. Bukan hanya gerakan saja yang tidak boleh terburu-buru, akan tetapi bacaan sholatnya pun tidak boleh terburu-buru. Jadi perlahan-lahan membacanya dengan penghayatan. Kemudian perlunya mengerti terjemahan bacaan sholat. Mereka yang mengetahui bahasa Arab pun kalau membaca terus dengan cepat-cepat, maka sungguh pun maknanya mereka ingat dengan cepat, namun tidak akan mendapat kesempatan meresapkannya ke dalam hati. Oleh karena itu, mereka pun hendaknya membaca Al-Quran secara perlahan-lahan dan menghayati setiap bacaannya. Jadi orang-orang Arab misalnya sudah hafal, mereka membaca cepat-cepat, tidak seperti itu. Untuk mendapatkan tawajuh dalam sholat perlu penghayatan. Nah, penghayatan ini didapatkan setelah kita membaca dengan perlahan-lahan, meresapi arti-arti atau makna-makna yang kita ucapkan dalam sholat. Cara yang ke-12, mengenai cara ini Rasulullah SAW bersabda bahwa bila seseorang berdiri untuk mengerjakan sholat, maka pandangan harus diarahkan ke tempat sujud.
Nah, akan tetapi di dalam hal ini kebanyakan orang suka lalai. Nah, tidak sedikit orang berbuat seperti ini, yaitu mereka biasa mengerjakan sholat sambil memejamkan mata dan mengira bahwa dengan cara seperti ini mereka akan bertawajuh. Padahal dengan membuka mata lah tawajuh akan tetap terpelihara. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW bersabda bahwa pada waktu berdiri hendaknya pandangan ditujukan pada tempat sujud. Jadi ketika kita sholat, kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak memejamkan mata, tapi kita melihat tempat sujud untuk mendapat tawajuh di dalam sholat. Jadi kekhusyuan didapatkan bukan ketika kita memejamkan mata atau melihat sesuatu hal yang lain, melihat ke arah yang lain, ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Tapi tawajuh akan didapatkan melalui apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya ketika sholat maka hadapkanlah wajah kita ke tempat sujud. Walhasil Rasulullah SAW atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan sholat telah memilih justru indera ini guna menegakkan tawajuh dan memerintahkan agar kita harus senantiasa meletakkan pandangan kita pada tempat sujud. Akan tetapi seiring dengan itu beliau memerintahkan agar pada tempat sujud jangan ada benda yang indah memikat hati. Bahkan pemandangan harus monoton, yaitu hanya satu macam atau polos. Jadi kalau kita punya sejadah, sebaiknya kita menggunakan sejadah yang polos, yang tidak ada gambar-gambarnya. Apakah itu gambar Ka'bah ataupun gambar pemandangan masjid. Jadi untuk kita mendapatkan tawajuh maka kita harus punya juga sejadah yang polos. Di sini adalah yang di sini dikatakan monoton ya. Kemudian kedua mata dapat ditempatkan pada satu tempat dan kita tanpa sungkan-sungkan dapat menjauhkan pandangan dari barang-barang yang tidak kita inginkan, dan kita tanpa sungkan-sungkan dapat menaruh pandangan atas benda yang kita kehendaki. Kemudian Hazrat Shihabuddin Suhrawadi di dalam kitab beliau berjudul Awariful Ma'arif mengatakan bahwa dalam ruku hendaknya memusatkan pandangan ke arah antara dua kaki. Dan pada hemat saya ini benar. Dengan cara seperti ini akan memberi faedah kepada pandangan juga dan juga menimbulkan kegembiraan lebih besar. Kemudian Rasulullah SAW atas petunjuk Allah Ta'ala berkenaan dengan sholat telah memilih justru indera ini guna menegakkan tawajuh dan memerintahkan agar kita harus senantiasa meletakkan pandangan kita pada tempat sujud. Jadi berkali-kali di sini diingatkan bahwasannya kita hendaknya memandang tempat sujud ketika kita sholat untuk mendapatkan tawajuh, karena itu resep dari Rasulullah SAW dalam mengerjakan sholat. Baik teman-teman peserta KPA Nasional 2020, kita lanjut cara yang ke-13. Jika seseorang berdiri untuk mengerjakan sholat, maka berdirilah dengan lebih dahulu berniat dan memiliki qasd, sudah bermaksud bertekad untuk sholat. Hendaknya ia beriradah, tidak akan membiarkan khayalan apapun datang mengganggu dalam sholat. Jadi niat harus kita kuatkan, harus kita fokuskan bahwasannya kita ini akan melaksanakan sholat. Sebelum sholat itu kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lain. Jadi kita harus menguatkan tekad, menguatkan niat agar kita mendapatkan pahala dari niat itu sendiri. Kemudian setelah kita berniat tadi, jangan lupa kita juga beriradah atau berkeinginan supaya tidak ada pikiran-pikiran atau khayalan-khayalan yang akan datang ke pikiran kita. Jadi kita sudah mengaba-aba sebelum kita mengerjakan sholat itu, kita sudah
memberikan suatu tekanan kepada pemikiran kita bahwasanya kita tidak akan memikirkan hal-hal yang lain kecuali penyembahan kepada Allah Ta'ala. Kemudian cara yang ke-14, jika seorang mukmin berdiri di belakang seorang imam untuk mengerjakan sholat, maka bacaan sang imam membuatnya bangun dan membuatnya tetap dalam keadaan siaga, seolah-olah imam itu sedang mengawalnya. Akan tetapi kalau ia mengerjakan sholat seorang diri, hendaknya mengamalkan hal yang tinggi sekali mutunya, sebagaimana biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dan para sufi. Sholat berjamaah. Jadi penting, sangat penting sholat berjamaah itu untuk mendapatkan tawajuh dalam sholat. Tawajuh dalam sholat itu sangat sulit untuk didapatkan ketika kita sholat sendiri. Kecuali kita tadi dikatakan bahwasannya mengerjakan sholat sebagaimana sholat Rasul, sholat para sahabat Nabi, sholat para sufi. Jadi tingkatan sholat yang dikerjakan oleh contoh-contoh atau suri tauladan ini, kita akan dapat mendapatkan tawajuh dalam sholat. Akan tapi yang sangat mudah, yang sangat simpel adalah kita dapat mendapatkan tawajuh dalam sholat ketika kita mengerjakan sholat itu dengan berjamaah. Kemudian cara yang ke-15, saya hendak menerangkan cara ini untuk orang-orang yang tidak dapat mengingat niatnya untuk waktu yang lebih lama. Bila mereka berdiri, mereka harus mengingat niat bahwa mereka tidak akan membiarkan suatu khayalan masuk. Sedangkan ketika mereka ruku, mereka harus mengatakan bahwa sampai mereka berdiri lagi tidak akan membiarkan suatu khayalan masuk. Jadi pikiran kita dalam sholat itu benar-benar dijaga. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang lain mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah. Baik, teman-teman peserta KPA Nasional 2020, kita menginjak cara yang ke-16, yaitu apabila kita menyerah kepada pikiran-pikiran, maka pikiran-pikiran itu tidak akan melepaskan kita. Akan tetapi apabila kita melawannya dan mengatakan bahwa kita sama sekali tidak akan membiarkannya datang mengganggu, maka pikiran-pikiran itu berhenti. Oleh karena itu lawanlah dengan keras khayalan-khayalan itu. Lalu apabila suatu khayalan mulai datang, maka segeralah harus dicegah. Cara yang ke-17, bila mengerjakan sholat nafal seorang diri di rumah, hendaklah kita membaca qiraat ayat-ayat Al-Quran dengan bersuara keras, tapi hanya sekedar terdengar oleh telinga sendiri. Jika zikir ilahi dilakukan dengan bersuara juga, tawajuh akan semakin tegak. Hendaknya cara ini dilakukan teristimewa dalam sholat malam, sebab pada waktu siang suasana penuh dengan suara hiruk pikuk. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengamalkan cara-cara ini, supaya kita mendapat tawajuh di dalam sholat-sholat kita. Dengan itu Allah Ta'ala akan cinta kepada kita, akan ridho kepada kita, dan Allah Ta'ala akan senang kepada kita. Dan setelah kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, maka insya Allah hidup kita akan lebih tentram dan kita akan terhindar dari dosa-dosa. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.